Halo, nice day semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Wahyu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk bahasan kali ini, kita masuk subtema 3 pada tema 2. Dalam penjelasan di subtema 3 ini, Bu Wahyu akan mengulang tentang pertanyaan atau kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana yang akan digunakan dalam membuat kalimat tanya. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kita harus bisa memilih kata tanyanya ya, agar bisa mendapatkan jawaban sesuai yang kita inginkan. Seperti Bu Wahyu katakan tadi bahwa di subtema 3 ini, Bu Wahyu akan mengulang tentang kata tanya yang berfungsi untuk membuat kalimat tanya dalam menemukan informasi penting sebuah teks. Apa itu kata tanya? Kata tanya itu biasanya terletak pada awal kalimat tanya yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan atau sebuah kejadian. Nah, kembali lagi kita ulang, apa saja kata tanya yang dibutuhkan atau yang bisa membantu kita dalam mencari informasi penting. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Maka kita akan mendapatkan jawaban sesuai dengan yang ingin kita, informasi yang ingin kita dapatkan. Apa informasi yang ingin kita dapatkan? Yaitu tentang kalimat tanya. Jawabannya adalah kalimat tanya merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Begitu anak-anak. Jadi, kita menggunakan kata tanya sesuai dengan informasi yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait atau terlibat dalam bacaan atau kejadian. Kembali Bu Wahyu berikan contoh. Siapa yang akan mengantarmu pulang? Oh iya anak-anak, jangan lupa pada akhir kata tanya kita selalu memberikan tanda baca, tanda tanya. Baik. Lalu, jawaban yang kita peroleh sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Dengan menggunakan kata tanya siapa, kita ingin mendapat jawaban tentang pelaku yang terlibat dalam kejadian atau bacaan. Jawabannya adalah yang mengantarkan aku pulang adalah ibu. Begitu anak-anak, terjawab ya. Dengan kata tanya siapa, maka kita akan mendapatkan informasi tentang pelaku. Yang ketiga, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, di mana kamu membeli buku itu?
Nah, Bu Wahyu memilih kata tanya di mana untuk mendapatkan informasi tentang tempat. Maka Bu Wahyu akan mendapat jawaban tentang tempat di mana membeli buku. Jawabannya, aku membeli buku di toko buku Togamas. Ya, jadi sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Yang keempat, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Nah, biasanya anak-anak, jawaban pada kata tanya mengapa diawali dengan kata karena atau sebab. Bu Wahyu beri contoh ya. Mengapa kamu tidak ikut olahraga? Nah, informasi yang ingin Bu Wahyu dapatkan adalah Bu Wahyu mendapat jawaban tentang alasan atau sebab ya kamu tidak ikut olahraga. Maka jawabannya adalah aku tidak mengikuti olahraga karena baru tidak enak badan. Ya, di sini Bu Wahyu mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan yang ingin Bu Wahyu ketahui. Selanjutnya, yang kelima, kita memilih kata tanya bagaimana. Kapan kita memilih kata bagaimana? Nah, kita memilih kata bagaimana ketika kita menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Serta untuk menanyakan kejelasan suatu hal. Ya, jadi kalau Bu Wahyu ingin mendapatkan informasi tentang peristiwa berlangsung atau sesuatu kejelasan tentang peristiwa, maka Bu Wahyu memilih kata bagaimana untuk menanyakannya. Contohnya, bagaimana cara membuat tempe goreng? Nah, di situ Bu Wahyu akan mendapat jawabannya, yaitu cara membuat tempe goreng adalah dengan menyiapkan bahan-bahannya seperti tempe, bawang putih, dan minyak. Ya, jadi Bu Wahyu tahu gimana ya caranya membuat tempe dengan kata tanya bagaimana. Yang keenam, kata tanya kapan. Bu Wahyu memilih kata tanya kapan ketika Bu Wahyu menanyakan waktu atau interval peristiwa terjadinya sesuatu atau kejadian. Yang dimaksud adalah lamanya sebuah kejadian. Ya. Informasi yang ingin Bu Wahyu ketahui melalui kata tanya itu biasanya berkaitan dengan waktu atau interval peristiwa terjadinya sesuatu atau kejadian atau lamanya sebuah kejadian. Untuk jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Kapan kita akan berlibur bersama ke Bali? Nah, Bu Wahyu ingin tahu kapan waktunya ya. Lalu Bu Wahyu mendapat jawaban sesuai dengan informasi yang ingin Bu Wahyu ketahui, yaitu kita akan berlibur ke Bali minggu depan. Nah, di situ Bu Wahyu mendapat jawaban tentang waktu, yaitu keterangan waktu minggu depan. Jelas ya anak-anak? Nah, itu tadi Bu Wahyu kembali menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang kata tanya berikut dengan contoh kalimat tanyanya.
Silakan kalian buat atau coba sendiri contoh yang lain ya, supaya kalian tetap belajar dengan oke. Selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, silakan kalian pelajari atau kerjakan. Sekali lagi, silakan kalian pelajari atau kerjakan ulangan harian yang ada di LKS, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, supaya kalian untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Tetap semangat ya anak-anak, dan tetap sehat dan happy. Selamat belajar. Nah, selanjutnya Bu Wahyu akan mengajak kalian untuk diskusi dan latihan pada kegiatan meeting class. Terima kasih. Nice day.